Memanas, Angkatan Laut Cina kejar kapal Filipina, Amerika kirim kapal serbu amfibi ke Laut Cina Selatan. Ketegangan kembali memanas di Laut Cina Selatan setelah kapal Angkatan Laut Cina mengejar sebuah kapal sipil yang membawa awak media Filipina. Dilansir dari Bloomberg pada Jumat 9 April 2021, penyiar lokal ABS-CBN mengklaim Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan 2 kapal yang membawa rudal untuk mengusir kapal sipil Filipina saat melakukan perjalanan melintasi terumbu karang dan beting dekat dengan Provinsi Pulau Palawan. Laporan tersebut menambahkan bahwa tindakan pengejaran antara kapal bersenjata dengan kapal sipil baru pertama kali terjadi. Kejadian tersebut berawal saat kapal penjaga pantai memergoki kapal sipil Filipina. Setelah itu, tentara Cina memberikan peringatan lewat radio lalu mengejar mereka selama 1 jam. Kapal penjaga pantai Cina semakin dekat sehingga haluan nomor 5101 terlihat dengan mata telanjang. Terkadang mereka berlayar di samping kapal Filipina di kedua sisinya. Menurut laporan tersebut seperti dikutip Jumat 9 April 2021. Tak lama setelah kapal penjaga pantai berbalik, 2 kapal rudal kelas Huo Bei muncul beberapa saat kemudian. Kami khawatir atas keselamatan warga sipil tak bersenjata di laut, kata juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Arsenio Andolong dalam sebuah pernyataan pada Jumat. Filipina telah mengerahkan angkatan bersenjata untuk menyelidiki masalah tersebut. Dia mengatakan hasilnya akan digunakan untuk mengkoordinasikan tindakan yang sesuai. Sebelumnya, dalam percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Filipina Theodore Locsin membahas kekhawatiran tentang kemunculan milisi maritim Cina di perairan sengketa, termasuk Whitsun Reef. Mereka mengulangi seruan agar Cina mematuhi putusan arbitrase 2016 yang dikeluarkan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut. Namun, pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan, kapal ikan yang disebut Amerika Serikat sebagai milisi maritim adalah niat buruk. Dia mengatakan kapal itu normal dan sah. Cina dan Filipina menjaga komunikasi yang erat. Kami mendesak pihak Amerika Serikat untuk menghormati upaya negara-negara kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kata Zhao. Ketegangan antara Cina dan Filipina meningkat dimulai ketika ratusan kapal ikan Cina terlihat di Whitsun Reef sehingga memicu protes dari Manila. Amerika Serikat menyebutnya sebagai tindakan yang mengintimidasi, memprovokasi, dan mengancam negara lain. Sementara Cina berkilah mengatakan bahwa kapal-kapal itu hanya berlindung dari angin dan meminta Filipina melihat situasi secara rasional. Makin panas, kapal induk dan kapal serbu amfibi Amerika Serikat gelar latihan di Laut Cina Selatan. Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, Makin Island Amphibious Ready Group dari Angkatan Laut Amerika Serikat bergabung di Laut Cina Selatan untuk melakukan operasi bertajuk Expeditionary Strike Force pada Jumat 9 April. Kapal perang dan pesawat tempur dari kedua kelompok penyerang tersebut mengordinasikan operasi di perairan internasional dan melakukan latihan integrasi multi-domain untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Menggabungkan kemampuan kelompok serangan kapal induk dengan Makin Island Amphibious Ready Group mempertajam keterampilan taktis kami dan menunjukkan dedikasi kami yang berkelanjutan terhadap keamanan dan kemakmuran Indo-Pasifik.
Kata Laksamana Muda Dao Verissimo, Komandan Carrier Strike Group 9, seperti dikutip dari laman Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat Kamis 8 April. Tim gabungan Angkatan Laut dan Korps Marinir telah menjadi kekuatan yang menstabilkan di wilayah ini selama lebih dari 1 abad dan akan terus mendukung semua yang memiliki visi kolektif tentang perdamaian, stabilitas, dan kebebasan laut imbuh dia. Saat beroperasi bersama Theodore Roosevelt Carrier Strike Group dan Makin Isla Amphibious Ready Group berpartisipasi dalam berbagai evolusi, termasuk manuver taktis serta membangun komunikasi komando dan kontrol bersama. Makin Isla Amphibious Ready Group memulai unit ekspedisi marinir ke-15 dan grup serang kapal induk adalah contoh kuat dari nilai yang dibawa pasukan ekspedisi Angkatan Laut kepada komandan kombatan dan mitra gabungan di wilayah tersebut, ujar Kapten Stewart Bates Hensky, Komando Skuadron Amfibi 3. Kekuatan serangan ekspedisi ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kami mempertahankan kekuatan tempur yang bisa dipercaya, yang mampu menanggapi segala kemungkinan, mencegah agresi, dan memberikan keamanan dan stabilitas regional dalam mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sebutnya. Kekuatan dua kelompok penyerang sebagai armada Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar, Armada ke-7 berinteraksi dengan 35 negara maritim lainnya untuk membangun kemitraan yang mendorong keamanan maritim, meningkatkan stabilitas, dan mencegah konflik. Theodore Roosevelt Carrier Strike Group terdiri dari kapal induk USS Theodore Roosevelt, Squadron Carrier Air Wing 11, kapal penjelajah rudal kelas Ticonderoga USS Bunker Hill, Destroyer Squadron 23, dan kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Russell. Sementara Makin Island Amphibious Ready Group terdiri dari kapal serbu amfibi USS Makin Island, kapal dok pengangkut amfibi USS Somerset, dan kapal dok pengangkut amfibi USS San Diego. Kemudian ada Detachment Wilcott dari helikopter Sea Combat Squadron 23, Scorpions dari helikopter Maritim Strike Squad 49, Tactical Air Control Squadron 11, serta Assault Cove Unit 5. Selain itu, di Makin Island Amphibious Ready ada unit ekspedisi marinir ke-15 yang terdiri dari elemen komando, elemen tempur penerbangan, elemen pertempuran darat, dan elemen tempur logistik.